104202. Nah, selamat datang di podcast edukatif kami hari ini. Hari ini kita bakal membahas topik yang sering dianggap rumit, namun sebenarnya sangat penting, yaitu tentang pembiayaan dalam struktur APBD dan bagaimana kita bisa menganalisisnya. Nah, di sini aku tidak sendiri ya tentunya. Aku ditemani oleh ketiga narasumber yang sangat luar biasa. Di sini ada Mas Edo dengan MPM 2240104206 yang nanti akan menjelaskan tentang sumber-sumber pembiayaan. Lalu ada Mbak Betty dengan MPM 2210104039 yang nanti akan menjelaskan tentang pengertian dan juga fungsi dari pembiayaan. Lalu ada juga Mas Ferdi dengan MPM 2210104019 yang nanti akan menjelaskan soal analisis pembiayaan, juga tantangan dan resiko analisis pembiayaan daerah. Nah, langsung saja tanpa berlama-lama kita mulai podcast kita kali ini. Nah, dapat dijelaskan Mbak Betty, sebenarnya apa sih pembiayaan itu? Oke, jadi pembiayaan dalam konteks APBD itu adalah penerimaan yang akan dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang sedang berjalan atau di tahun yang sama ataupun di tahun-tahun berikutnya. Nah, ini tuh berbeda dengan pendapatan ataupun belanja daerah yang dia tuh merupakan pengeluaran yang tidak akan dibayar kembali atau diterima kembali. Nah, pembiayaan itu dia bukan bagian dari pendapatan ataupun belanja, tetapi dia itu menjadi komponen yang tersendiri yang dia menghubungkan itu antara keduanya. Jadi belanja dan juga pendapatan itu yang menghubungkan tuh pembiayaannya itu. Nah, jadi secara umum itu kan struktur APBD dia terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan juga pembiayaan daerah. Nah, untuk pendapatan daerah dia kan terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, lalu ada pendapatan lain-lain yang sah. Untuk belanja daerah itu dia terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan juga belanja transfer. Nah, untuk yang pembiayaan dia tuh dibagi menjadi dua, yaitu ada penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Nah, untuk penerimaan pembiayaan itu biasanya dia bersumber dari silpa, penerimaan pinjaman, atau dia daerah tersebut melakukan penjualan aset yang itu tuh merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan juga dia bisa berasal dari penerimaan kembali. Nah, untuk yang kedua dia ada penerimaan pembiayaan. Nah, itu dia biasanya bersumber dari penyertaan modal atau investasi daripada pemerintah daerah, atau yang kedua itu ada pemberian pinjaman kepada pihak ketiga atau daerah, pinjaman ke daerah lain, dan yang ketiga itu dia berasal dari pembayaran pokok utang. Nah, untuk pembiayaan sendiri dia itu berfungsi untuk yang pertama untuk menutup defisit anggaran. Nah, defisit itu di daerah bisa terjadi jika belanja daerah itu dia melebihi daripada pendapatan daerah tersebut. Nah, bisa diindikasikan bahwa daerah ini dia mengalami defisit anggaran. Nah, pembiayaan itu mulai digunakan untuk menutup kekurangan tersebut. Nah, biasanya untuk menutup defisit itu dia berasal dari silpa atau sisa lebih perhitungan anggaran, atau bisa dari dia pinjaman daerah, dan juga dia daerah tersebut melakukan penjualan aset daerah. Nah, yang kedua, pembiayaan itu juga berfungsi sebagai penyaluran surplus dari anggaran. Nah, surplus ini terjadi ketika daerah tersebut pendapatannya itu lebih besar daripada belanjanya gitu. Nah, pembiayaan ini digunakan untuk pengeluaran yang sifatnya dia itu untuk berinvestasi atau dia untuk membayar pokok utang. Nah, ini untuk memastikan surplus ini dia tuh nggak cuman mengendap, tapi dia dialokasikan untuk kebutuhan strategis daerah. Yang ketiga, dia untuk mendukung kelancaran program pemerintah. Jadi pembiayaan ini juga memungkinkan pemerintah daerah itu tetap melakukan program prioritas meski terjadi ketidakseimbangan antara pendapatan dan juga belanja di tahun berjalan. Nah, dengan demikian pembangunan dan pelayanan publik itu dia akan tetap berjalan sesuai dengan rencana yang sebelumnya. Yang keempat itu ada instrumen
pengelolaan utang dan juga investasi. Nah, pembiayaan ini juga dia tuh berfungsi sebagai alat untuk mengelola utang daerah. Itu dia melalui pembayaran pokok utang dan juga melakukan investasi daerah, dia melalui penyertaan modal pada BUMD ataupun proyek strategis. Wah, sangat kompleks sekali ya jawaban dari Mbak Betty. Lalu kalau ngomong soal pembiayaan, tentu kita juga harus tahu sumbernya. Apa bisa dijelaskan oleh Mas Edo? Tentu Agustin. Nah, untuk pembiayaan daerah dibagi menjadi dua, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Nah, untuk sumber pembiayaan sendiri yang paling umum itu ada silpa atau sisa lebih perhitungan akhiran tahun lalu. Nah, itu yang digunakan paling sering untuk sumber defisit. Nah, yang kedua ada penerimaan pinjaman daerah, baik dari pemerintah pusat maupun dari lembaga keuangan atau pihak ketiga. Nah, yang ketiga itu ada penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah. Nah, uang yang dikembalikan oleh pihak yang sebelumnya menerima pinjaman dari Pemda. Yang keempat yaitu hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan seperti saham ataupun penyertaan modal di BUMD. Nah, lalu untuk yang pengeluaran pembiayaan sendiri ada tiga, yaitu penyertaan modal pemerintah daerah atau PMD. Nah, contohnya itu investasi ke BUMD seperti PDAM atau Bank Pembangunan Daerah. Yang kedua yaitu ada pemberian pinjaman daerah, misalnya ke koperasi ataupun ke badan usaha lokal. Ya, yang terakhir yaitu pembayaran pokok utang. Nah, ini untuk mengurangi kewajiban jangka panjang daerah. Nah, semuanya ini harus disusun dalam rencana pembiayaan daerah dan dicantumkan dalam nota kwitansi. Wah, terima kasih ya Mas Edo atas jawabannya. Nah, sekarang kita akan masuk pada bagian yang sangat penting ya, yaitu terkait dengan bagaimana kita cara menganalisis pembiayaan dan juga tantangan serta risiko yang dihadapi dalam pembiayaan daerah ini. Nah, bisa Mas Ferdi jelaskan seperti apa dan bagaimana? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang cukup penting ya, yaitu bagaimana cara kita menganalisis pembiayaan daerah dan tantangan serta risiko yang dihadapi dalam pembiayaan daerah ini. Nah, untuk Mas Ferdi, apa bisa menjelaskannya secara rincinya bagaimana, Mas? Baik, terima kasih atas waktunya Agustin telah memberikan pertanyaan kepada saya. Saya di sini selaku Ferdi Rahmat Kurniawan izin menjawab, yaitu di mana cara menganalisis pembiayaan daerah itu kita bisa menggunakan 4 cara ya. Yang pertama tuh ada rasio ketergantungan terhadap pembiayaan, yang dimana rasio ini melihat seberapa besar defisit dibiayai dengan pinjaman. Jika terlalu besar, maka fiskal daerah tersebut belum mandiri. Ada pula rumusnya, yaitu penerimaan pembiayaan dibagi total pendapatan daerah dikali 100%. Nah, jika rasionya tinggi di atas 15%, artinya daerah tersebut sangat tergantung pada pembiayaan untuk menutup belanja. Dan apabila sebaliknya di bawah 15%, maka semakin rendah dan semakin mandiri fiskal daerah tersebut. Lalu yang kedua, ada tren analisis silpa. Jika silpa selalu tinggi setiap tahunnya, bisa dikatakan perencanaan anggarannya buruk. Dan ada pula rumusnya, yaitu silpa tahun sekarang dikurangi silpa tahun kemarin atau tahun lalu dibagi silpa tahun lalu dikali 100%. Silpa yang terus meningkat bisa berarti perencanaan belanjanya tidak akurat atau realisasinya rendah. Dan silpa yang terlalu kecil juga bisa mengindikasikan likuiditas yang rawan. Lalu yang ketiga, rasio pembayaran utang terhadap pendapatan asli daerah. Jika beban utang melebihi kemampuan daerah untuk membayar pendapatan asli daerah, itu merupakan alarm bahaya. Ada pula rumusnya, yaitu pembayaran pokok ditambah bunga utang dibagi pendapatan asli daerah dikali 100%. Jika di bawah 20%,
di atas 20% menunjukkan beban utang terlalu tinggi terhadap pendapatan real daerah. Idealnya adalah di bawah 10%. Lalu yang keempat, ada analisis efisiensi penggunaan biayaan. Apakah pembiayaan digunakan untuk hal produktif seperti infrastruktur atau justru non produktif? Nah, dalam analisis ini untuk menilai tersebut ada pula rumusnya, yaitu nilai output yang dihasilkan dibagi total pembiayaan yang dikeluarkan dikali 100%. Nah, untuk hasilnya yaitu jika di bawah 100%, pembiayaan menghasilkan output melebihi biaya yang sangat efisiensi, dikatakan sangat efisien. Dan jika di atas 100%, perlu adanya evaluasi efektivitas proyek yang dibiayai. Nah, penjelasan dari saya begitu, Agustin. Selain cara menganalisis pembiayaan, saya juga akan menyampaikan sedikit beberapa informasi, yaitu di mana tantangan dalam pengelolaan pembiayaan daerah. Yang pertama tuh keterbatasan kapasitas sumber daya manusia. Ini sangat penting karena sumber daya manusia adalah hal yang paling berjasa atau berguna dalam pemerintah daerah. Namun banyak pemerintah daerah yang kekurangan tenaga ahli yang memahami prinsip pengelolaan keuangan yang modern, sehingga pengelolaan biayaan kurang optimal. Lalu yang kedua, ketergantungan pada dana transfer pemerintah pusat. Sebagian besar daerah masih sangat bergantung pada dana perimbangan dari pusat, sehingga kapasitas pembiayaan mandiri daerah menjadi terbatas. Lalu yang ketiga, rendahnya pendapatan asli pendapatan daerah. PAD yang rendah menyebabkan daerah sulit mengoptimalkan pembiayaan dari sumber internal, sehingga pembiayaan daerah sangat terbatas. Lalu yang keempat, pengelolaan pinjaman daerah yang belum optimal. Meskipun potensi pinjaman daerah cukup besar, banyak daerah belum memanfaatkan pinjaman secara optimal karena keterbatasan dokumen pendukung dan persetujuan legislatif. Selain itu, rendahnya PAD dan ketidakpastian pendapatan membuat daerah enggan mengambil risiko pinjaman. Yang kelima, sistem informasi dan administrasi yang belum maksimal. Sistem informasi pemerintah daerah atau yang kita kenal SIPD yang belum berfungsi optimal menghambat penyerapan anggaran dan pengelolaan keuangan efisien, yang berpotensi menimbulkan sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA. Yang keenam, kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Ini seringkali terjadi di daerah-daerah, yaitu terhadap korupsi dan manipulasi anggaran sehingga pengelolaan pembiayaan kurang transparan dan akuntabel. Selain tantangan, ada pula resiko-resiko yang pastinya akan terjadi pada pemerintah daerah untuk pembiayaan, yaitu resiko fiskal dan utang. Penggunaan pinjaman daerah tanpa analisis kemampuan bayar yang matang dapat menimbulkan risiko fiskal jangka panjang, seperti beban utang yang meningkat dan ketidakmampuan membayar kembali. Yang kedua, risiko keterlambatan pelaksanaan anggaran. Penetapan peraturan daerah APBD yang terlambat dan proses lelang yang gagal dapat memperlambat relasi pembiayaan dan pembangunan daerah. Yang ketiga, risiko ketidakseimbangan keuangan. Ketergantungan pada pembiayaan eksternal dan rendahnya pendapatan asli daerah dapat menyebabkan ketidakseimbangan keuangan daerah yang berdampak pada keberlanjutan pembangunan dan pelayanan publik. Dan yang keempat, risiko kualitas perencanaan dan pengawasan, yaitu kurangnya kapasitas dalam perencanaan dan pengawasan pembiayaan menyebabkan penggunaan dana yang kurang efektif dan efisien. Sangat luar biasa sekali ya pembahasan kita hari ini. Nah, dari penjelasan Mbak Betty, kita jadi paham bahwa pembiayaan dalam APBD bukan sekedar angka pelengkap saja, tapi instrumen penting yang menjembatani antara pendapatan dan juga belanja daerah. Lalu dari penjelasan Mas Edo tadi, kita jadi tahu bahwa sumber pembiayaan itu beragam, mulai dari silpa, dari pinjaman, sampai dengan penjualan aset daerah. Dan yang gak kalah penting, penjelasan dari Mas Ferdi tadi sudah memaparkan bagaimana analisis pembiayaan dilakukan lengkap dengan indikator rasio, tantangan, dan juga resiko yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah. Nah, kesimpulannya, pembiayaan daerah bukan hanya soal menutup defisit, tapi juga mencerminkan kapasitas fiskal, efektivitas, perencanaan, dan juga keberanian pemerintah daerah dalam mengambil keputusan. Namun, tentu semua ini perlu dikelola dengan
transparansi, akuntabel, dan kehati-hatian agar tidak menimbulkan resiko fiskal di masa yang akan datang. Nah, semoga podcast pada hari ini bisa membuka wawasan LK Publik tentang betapa pentingnya memahami pembiayaan dalam struktur APBD, dan terutama bagi kalian yang belajar atau bekerja di bidang keuangan daerah. Baik, saya Agustin dan bersama dengan Mbak Betty, Mas Edo dan juga Mas Ferdi pamit undur diri. Sampai jumpa di episode podcast kami berikutnya.